Selamat datang di Spiritual Seeker YS. Semoga kita semua selalu sehat, lancar rezekinya, dan semakin mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Saat ini kita akan membahas mengenai 3 hal penting dalam meditasi untuk melihat cahaya sejati. Untuk dapat menyadari cahaya dalam diri kita sendiri, 3 faktor ini sangat membantu proses berhasilnya meditasi. Poin pertama adalah rasakan frustasi dengan diri sendiri. Kita semua frustasi dengan banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Kita frustasi dengan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini disebut dengan frustasi, namun tidak sadar. Dalam hal ini, kecenderungannya adalah mengganti objek di luar diri kita, berusaha memperbaiki keadaan di sekitar kita, berusaha merubah orang lain. Seperti saat kita tidak menyukai seseorang, kita mencari dan menggantikannya dengan orang lain, kemudian mengganti lagi dengan orang lain lagi. Walaupun kita terus mengganti dari objek A ke B, ke C dan D dan seterusnya, tidak akan ada banyak perubahan dalam diri kita. Karena sesungguhnya akar permasalahannya adalah hasrat dari dalam diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Jadi kita terus berusaha merubah orang lain. Namun arahnya selalu sama, arah dalam pencarian kebahagiaan. Jika kita merubah arah menuju ke dalam diri kita dalam mencari kebahagiaan, maka kita akan mulai untuk merubah diri kita sendiri. Dengan begitu, kemungkinan peningkatan diri akan terbuka lebar. Jadi poin pertama adalah frustasilah dengan penuh kesadaran. Saat kita benar-benar frustasi dengan diri kita sendiri, kita akan mulai merubah diri. Objek dari frustasi tersebut akan menjadi objek transformasi. Pencarian kehidupan batin pun dimulai. Dengan mengubah arah mata kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, akan sangat membantu dalam menentukan cahaya sejati dalam diri kita. Kemudian poin kedua adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Terkadang kita berkata bahwa kita menjadi seperti ini karena takdir, garis nasib yang sudah ditentukan, karena faktor keturunan, karena lingkungan kita. Namun saat kita berhasil mendapatkan keinginan kita menganggapnya sebagai usaha kerja keras kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Poin kedua ini relatif lebih sulit, karena dengan mengambil tanggung jawab sepenuhnya dengan segala yang terjadi pada diri kita tidak dapat menyalahkan keadaan. Kita tidak dapat menyalahkan orang lain. Karena jika saya tidak berubah, tidak bertransformasi, maka tidak ada orang lain yang dapat disalahkan kecuali diri saya sendiri. Kita mungkin mengetahui adanya reinkarnasi, bahwa kita akan hidup lagi, hidup akan lebih panjang. Namun dengan hidup selamanya pun, tidak akan membawa kita menjadi religius, ataupun menjadi sadar tanpa mengambil tanggung jawab ini. Jika kita marah, itu tanggung jawab kita. Jika kita sedih, senang, takut, itu tanggung jawab kita. Bahkan jika kita terlalu berorientasi seks, itu juga tanggung jawab kita sendiri. Semua itu terjadi karena kerjasama kita. Kita memberi energi pada rasa marah, rasa takut, dan lainnya. Jadi saat kita tidak bekerja sama dengan rasa itu, saat kita menghancurkan kerjasama itu, maka segala sesuatu akan menjadi berbeda. Jadi sudah ada 2 poin, frustasi dan tanggung jawab. Frustasi saja tidak cukup, karena frustasi adalah negatif. Harus diimbangi dengan yang positif, yaitu tanggung jawab. Tanamkan secara mendalam dalam pikiran bahwa saya bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi pada diriku. Maka energi akan hadir. Dengan energi itu, kita dapat menuju cahaya dalam diri kita. Kemudian poin ketiga adalah tetap merasa tidak puas secara terus-menerus sampai meraih cahaya sejati. Ketidakpuasan itu harus benar-benar tanpa kompromi. Kerinduan itu harus benar-benar mendalam. Tidak puas yang biasa saja dan kerinduan yang biasa saja tidak akan berdampak. Kita sudah biasa untuk merasa tidak puas dengan segala sesuatu di luar diri kita. Jika tidak puas dengan rumah kita akan memperbaikinya.
atau berusaha mendapat rumah lain. Jika tidak puas dengan kendaraan kita, maka kita akan berusaha mendapatkan kendaraan lain yang lebih baik. Begitu seterusnya. Ini juga berlaku untuk perjalanan batin kita. Ketidakpuasan itu hanya perlu berganti arah ke dalam. Karena dengan itu, kemungkinan terpuaskan akan terbuka. Jadi poin ketiga adalah teruslah tidak puas sampai kita menemukan cahaya, sampai kita melampaui pikiran. Ketiga poin ini akan sangat membantu dalam meditasi untuk menemukan cahaya batin. Namun meditasi adalah yang utama. Ketiga hal itu tidak akan membantu tanpa meditasi. Bahkan meditasi dapat berhasil tanpa ketiga hal itu. Namun sangat jarang terjadi. 99% akan membutuhkan ketiga dasar ini. Sekian dulu pembahasan mengenai 3 poin penting untuk menemukan cahaya batin dalam meditasi. Semoga bermanfaat.